Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah, saya akan melanjutkan materi pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 10 dari modul 2 Negeri Elo Amat Kucinta. Dari yang akan saya bahas unit 4 Negara yang Nyaman, masih dengan saya Viniatus Solihah. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini merupakan salah satu komponen dari pertahanan dan keamanan Indonesia ya. Dan pertahanan dan keamanan negara ini dalam arti luas meliputi bidang ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan bidang pertahanan keamanan itu sendiri. Salah satu upaya ketahanan pangan Indonesia ini dengan menentukan harga komoditas pangan seperti harga beras yang adil ini untuk masing-masing daerah. Karena setiap daerah kan memiliki potensi dan juga distribusi beras yang berbeda. Jadi agar tidak memberatkan kebutuhan masyarakat, maka pemerintah ini melalui Menteri Perdagangan perlu menetapkan harga beras di setiap daerah. Hal ini juga terkait dengan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang untuk makanan pokoknya kan beras. Jadi perlu dilakukan upaya pengganti makanan pokok selain beras seperti dari umbi-umbian, dari jagung ataupun sagu. Karena makanan ini juga di samping produksinya melimpah, harganya juga murah dan juga tetap sehat. Kemudian pertahanan dan keamanan negara dalam arti sempit itu menurut pasal 30 Undang-Undang Dasar ayat 2 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara ini dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yakni oleh TNI dan juga kepolisian sebagai kekuatan utama dan rakyat ini sebagai kekuatan pendukung. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara. Ketiga angkatan tersebut memiliki kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia dari ancaman yang berasal dari dalam juga dari luar. Kemudian TNI merupakan alat negara yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. TNI juga harus melakukan deteksi bila terdapat ancaman terhadap Indonesia. Sekecil apapun itu ancaman juga tidak boleh diabaikan. Kemudian sebagai warga negara, kita juga dapat membantu tugas TNI, antara lain juga memberikan informasi yang akurat, yang benar untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan. Informasi ini didukung dengan data yang akurat, tidak boleh berita bohong dan justru memperkeruh pertahanan dan keamanan negara. Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat juga menegakkan hukum. Gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat ini banyak sekali bentuknya, seperti kriminal, kemudian perkelahian atau narkoba dan lain sebagainya. Hal ini menjadi tugas Polri untuk memproses dan melalui penegakan hukum agar tercipta keamanan dan juga ketertiban di dalam masyarakat. Kedudukan warga negara Indonesia ini dalam pertahanan keamanan negara, menurut pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara ini berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, WNI juga dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hal untuk mempertahankan keamanan ini dengan cara membantu dan memperlancar tugas TNI juga Polri. Atau juga dapat bisa menjadi anggota TNI atau anggota Polri, jadi mendaftar ya. Dengan keterlibatan warga negara dalam hal pertahanan dan keamanan ini menandakan bahwa menyatunya rakyat dengan TNI atau Polri, maka wilayah Indonesia ini merupakan wilayah yang aman dan juga damai. Demikian untuk materi PKN yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi warga negara yang berbudi, mencintai negara Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.